Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut ini saya akan perlihatkan ya bagaimana caranya nanti kita bisa menghubungkan Visual Studio Code kita dengan ekstensi platform I/O dan Walkthrough Simulator agar bisa menjalankan simulasi di laptop masing-masing yang terkoneksi ke internet. Oke, yang pertama-tama mungkin kita cek lagi ya untuk ekstensi di Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio Code-nya yang pertama harus sudah terinstall platform I/O seperti itu. Ini ya, I/O. Dan yang kedua adalah Walkthrough Simulators. Nah, ini harus sudah terinstall keduanya. Jika sudah terinstall, kita bisa buka platform I/O-nya seperti itu dengan cara mengklik tombol yang gambar muka semut ini. Kemudian kita klik open nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti itu ya. Mungkin ini sudah kalian jalankan kemarin waktu pertemuan di kelas. Selanjutnya saya pengen kalian membuka browser, kemudian membuka Walkthrough seperti itu ya, walkthrough.com. Kemudian pastikan kalian sudah login di pojok kanan atas. Kalau kalian lihat di sini saya sudah login ya. Ada inisial saya D di sini. Kita coba bikin dulu di sini menggunakan ESP32 misalkan. Kemudian kita pilih misalkan yang starter templates ESP32. Nah, ini seperti pada umumnya ya, sudah terdapat ESP32. Kalau kemarin kalian sudah praktikum untuk menjalankan ESP32 dengan sensor DHT11 ya di kelas, kita coba dulu untuk mengkoneksikan Walkthrough-nya yang ada di internet dengan Visual Studio Code kalian. Kemudian di sini kita bikin project baru misalkan ya, bikin project baru misalkan di sini Walkthrough simulator misalkan ya, karena kita pengen mengkoneksikan Walkthrough simulatornya ke Visual Studio. Untuk boardnya masih sama, kita pakainya eh, Node MCU 32S seperti itu. Kemudian untuk lokasi di sini bebas ya, kalau tidak dicentang berarti memilih folder lain, bukan folder di bawaannya di dokumen seperti itu. Kita finish, nanti dia akan bikin project. Kalau kalian sudah pernah bikin project sebelumnya menggunakan platform I/O dengan board Node MCU 32S, harusnya cepat seperti punya saya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah terbuka, kita tunggu aja dulu, nggak apa-apa. Nanti dia akan konfigurasi seperti itu. Saya close dulu. Kita tunggu dia konfigurasi. Ini lagi inisialisasi ya. Di bawah tulisannya ada platform IO initialization. Sembari menunggu, kita bisa buka browsernya lagi. Di sini mungkin coba kita bikin sebuah project sederhana aja untuk melihat apakah eh, platform IO kita dan Walkthrough Simulator yang di VS Code bisa menjalankan simulasi. Kita coba menggunakan LED di sini. Ini kemudian seperti biasa ya LED kita koneksikan misalkan ke resistor untuk polaritas positifnya. Jadi saya tarik ke bawah dulu seperti ini ya. Misalkan kita koneksikan ke pin 14 misalkan ya. Bebas ya ini mau pin berapa, kita coba pin 14 dulu. Yang positif atau di sini anode dikoneksikan ke pin 14 melalui resistor dan sorry, yang ground untuk kaki yang lurus misalkan ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba setup dulu di sini dengan cara menambahkan pin mode ya. Codingannya pin mode. Kemudian pada pin 14 berarti ini sebagai output. Nah, di sini kita kasih delay dulu, misalkan selama 1 detik. Kemudian coba kita nyalakan dengan cara digital write pada pin 14 high. Ini artinya nanti pada pin 14 akan dialiri tegangan 3,3 volt ataupun 5 volt. Di sini kita coba bikin kedap-kedip dengan cara bergantian high low seperti ini ya.
Nah, ini contoh saja kita ingin mengetahui apakah nanti codingan ini atau rangkaian ini bisa disimulasikan. Kembali ke Visual Studio Code-nya, kalau sudah terbuka seperti ini berarti sudah berhasil diinisialisasi ya. Yang pertama kita lakukan, kita klik kanan dulu pada nama project kita tadi. Tadi namanya adalah Walkwie Simulator. Kita klik kanan, kita bikin file baru. Namanya adalah walkwie.toml. Seperti ini. Kalau di tempat kalian ikonnya bukan seperti ini nggak masalah ya, karena ini saya pakai ekstensi untuk menambahkan icon seperti itu. Nah, untuk isinya, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian diisi dengan isian seperti ini ya. Tidak boleh typo, harus sama persis. Silakan diisi dulu. Silakan di pause videonya. Saya lanjutkan, jangan lupa di save dengan cara Ctrl Save. Kemudian selanjutnya di Walkwie simulatornya atau nama projectnya tadi, kita klik kanan lagi, kita bikin file baru lagi. Namanya adalah diagram.json seperti ini. Kita enter, nanti dia otomatis akan membawa kita ke Walkwie diagram editor seperti ini ya. Nah, mungkin di pojok kanan, kalau kalian lihat di sini punya kalian mungkin masih lisensinya belum terlisensi ya. Gak apa-apa, itu nggak masalah. Caranya adalah ketika sudah membuat diagram JSON ini, kalian bisa klik lagi diagram JSON-nya seperti ini ya. Sampai lebih biru seperti ini tempat saya. Kemudian kita klik tombol Ctrl, Shift, dan P secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul sebuah drop down seperti ini. Kemudian kalian bisa tuliskan Walkwie seperti ini ya. Nah, kita pilih yang ini, request a new license. Nanti akan muncul sebuah pop-up, tulisannya seperti ini, do you want code to open external website? Saran saya, kita klik copy aja, copy, kemudian kita buka browser tempat Walkwie kita tadi login, contohnya saya menggunakan Chrome, saya buka tab baru, kemudian saya paste URL yang kita copy tadi. Oke, kita enter. Nah, nanti akan terbuka seperti ini, Walkwie for Visual Studio Code. Kita klik aja Get Your License, seperti ini. Nanti akan muncul sebuah pop-up, kalau browsernya belum disetting ya. Dibuka aja, dia meminta membuka external application, seperti itu. Nanti akan terbuka di Visual Studio Code. Tadi contohnya punya saya ketika dibuka ada tulisan di sini Visual Studio Code-nya berhasil memperbaharui lisensinya. Nah, untuk lisensinya sendiri ini gratis dalam jangka waktu 1 bulan. Nanti kalau 1 bulan telah berlalu, kita bisa perbaharui lagi lisensinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kita sudah punya codingannya tadi ya. Di diagram.json ini bisa kita klik kanan lagi. Kemudian kita klik open with. Kita pilih yang text editor. Nah, nanti akan muncul text editor seperti ini untuk mengedit diagram JSON-nya. Kita ambil walkwie-nya lagi. Kita kembali ke project kita. Nah, di sini juga ada sebuah file namanya diagram JSON ya. Kita klik aja. Nah, ini semua kita ambil, Ctrl A ya, kemudian kita copy di sini, kemudian kita kembali ke halaman Visual Studio Code-nya, kita tempelkan di diagram JSON-nya seperti ini. Nah, jangan lupa di save ya, di save. Kemudian kalian bisa klik kiri pada diagram JSON ini, kita klik ini lagi aja, kita cek ya, apakah sudah muncul. Nah, di tempat saya sudah muncul ya. Nah, tapi ini belum bisa dijalankan karena codingannya belum kita isi. Caranya adalah kita klik dulu src di sini, kemudian kita ke main cpp. Nah, di sini baru kita letakkan codingan kita. Kita kembali ke walkwie-nya, kita klik yang sketch.ino. Nah, ini kita ambil semua. Saya Ctrl A, kemudian saya copy. Nah, di sini ini jangan dihapus semua ya. Yang kita ambil hanya bagian paling atas yang include arduino.h. Dan kita tempelkan di sini. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Kalau sudah, kita bisa build atau compile dengan cara klik ini ya, tombol centang di pojok kiri bawah, atau bisa juga di pojok kanan atas. Ini ada tombol centang juga. Kita klik dulu, nanti dia akan melakukan compiling terhadap
codingan yang telah kita buat, apakah sudah sesuai kaidahnya terhadap penulisan bahasa C++. Kita tunggu dulu di sini. Tunggu dulu sebentar. Untuk kecepatan compiling sendiri ini tergantung laptop masing-masing ya. Mungkin ada beberapa laptop yang hardware-nya bagus, biasanya akan lebih cepat compilingnya. Kebetulan saat ini kan saya sedang record screen ya, jadi mungkin resource-nya agak terpakai banyak, jadi lebih lelet. Nah, kalau sudah berhasil di sini ada tulisannya, sukses untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya kita buka diagram JSON-nya di sebelah kiri. Kita klik aja di sini, nanti akan muncul tampilan Walkthrough simulatornya. Kita coba jalankan dengan pencet Start Simulation di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, kita tunggu Halo ESP32 muncul. Kita lihat, nah lampunya sudah mulai kedap-kedip seperti itu ya. Artinya di sini Walkthrough simulator yang ada di VS Code-nya sudah terhubung ke platform I/O. Jadi sudah bisa menjalankan simulasi secara lokal. Tapi walaupun di sini simulasi dijalankan secara lokal, dia tetap memerlukan internet ya. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah kalau kalian mau menjalankan Walkthrough simulator pada VS Code, ada dua file yang harus ditambahkan. Yang pertama diagram JSON dan yang kedua adalah Walkthrough TOML. Ini sebagai konfigurasi Walkthrough-nya terhadap platform I/O. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga lancar-lancar saja ya menjalankannya tanpa ada kendala. Kalau ada kendala nanti bisa langsung bertanya di grup seperti itu ya, atau langsung eh, PC saya secara pribadi. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.